Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai kepuasan customer. Dan bukan cuma kepuasan dalam produk Anda ya, tapi lebih pada kepuasan dengan customer service yang Anda tawarkan. Jangan sepelekan customer service. Kenapa? Karena kamu bersaing di misalkan ya, kamu tukang nasi goreng, kamu tukang bakmi, kamu tukang kafe, kamu tukang cuci mobil, segala macam. Semua itu adalah barang-barang homogen. Walaupun orang bilang, Pak, tapi kan lain koki, lain masakan. Betul, kalau misalkan kamu adalah cuisine, ya kan, Michelin 3 star, kamu boleh ngomong begitu. Tapi kalau kamu adalah kafe, kamu adalah tukang roti panggang, kamu adalah warung kopi, kebanyakan yang mereka jual itu barang-barang homogen. Kamu jual kopi saset, di sana juga jual kopi saset. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah customer service-nya, ya kan? pendekatan secara individu, pendekatan secara person to person. Kalau saya misalkan ke warung kopi Starbucks, kalau saya ke Starbucks ya, saya tidak akan expect baristernya untuk menyapa saya. Of course mereka nyapa, halo dengan kakak siapa? Kakak David. Oke, Kak David, macchiato-nya sudah jadi. Oke, saya ambil, ya sudah, saya duduk diam, saya tidak ngobrol sama dia. Tapi kalau kamu warung kopi pinggiran, biasanya yang punya itu akan rangkap sebagai customer service. Kamu akan sekali ngobrol sama pelanggan kamu, ikut nimbrung dan segala macam. Nah, inilah yang kadang-kadang make or break a small business. Kalau kamu misalkan bisnis kecil, kamu restoran kecil, kamu harus menekankan customer service, customer satisfaction. Kalau kamu bank kecil, terlebih misalnya, kalau kamu bank kecil, biasanya mereka lebih ke arah personal, ya kan? Saya kalau ke bank besar, tidak ada yang tahu saya siapa, ya kan? Saya Pak David adalah salah satu seri dari sekian banyak nasabah kakap. Tapi kalau misalkan saya ke bank kecil, ya, yang satu hari mungkin pelanggannya cuma 5-10 orang, saya akan dikenal secara personal. Oh, halo Pak David, gimana anaknya, gimana soal istrinya, oh lagi baik segala macam. Dia tahu lebih banyak tentang saya daripada kalau saya ke bank lain. Jadi buat saya mungkin itulah yang saya cari, karena kamu jangan kaget juga gitu loh. Karena memang customer itu datang ke kita dengan berbagai macam kebutuhan. Ada yang butuh barang, ada yang butuh, mereka punya waktu, mereka punya uang, mereka ingin sedikit dihargai, mereka ingin sedikit tuh di-appreciate lah sebagai klien. Kalau misalnya saya ke salon langganan ya, sekarang saya potong sendiri. Kalau dulu saya ke salon langganan, oh saya tuh seneng gitu loh. Kalau misalnya saya ke sana, saya tinggal duduk biasa ya, dia udah ngerti gitu mau saya digunting seperti apa. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi dari ujung ke ujung, saya maunya begini, ukurannya segini, nggak usah, ya kan. Nah, jadi buatlah customer Anda nyaman, customer Anda merasa dihargai, customer Anda merasa gimana bahasanya ya, di pamper itu istilahnya tuh dielus-elus lah, ya kan. Jadi mereka ada insentif untuk datang ke tempat kamu dan bukan datang ke tempat pesaing, ya kan. Nah, misalnya juga begitu juga kalau kamu jual mobil, ada pendekatan. Kalau misalkan lagi ulang tahun, kamu kirimlah kartu ucapan, kan murah tuh, ya kan. Biasanya corporate suka ada budget, ya kan. Jadi klien-klien yang pernah beli mobil, mereka ucapkan selamat ulang tahun Bapak segala macam. Mungkin hari ini mereka nggak akan beli mobil, karena beli mobil tuh nggak tiap minggu ya. Mungkin hari ini nggak beli mobil, tapi ketika mereka mau beli mobil, mereka nggak akan lari kemana-mana, mereka akan lari ke showroom kamu. Kenapa? Karena dia merasa sudah ada kenal, sudah ada relasi, sudah ada apa sih istilahnya itu, sudah ada raport. Saya nggak tahu, pokoknya berarti sudah ada ikatan gitu kan, dibandingkan dengan datang ke dealer baru yang sama sekali nggak kenal. Nah, oleh sebab itu, kalian juga sebagai suatu bisnis, kalian juga harus menjaga kalian punya staff. Jangan sampai staffnya tiap hari ganti. Dan terutama juga, kalian harus jaga supaya staff kalian selalu sopan. Ini sangat penting ya, kenapa? Karena kalau staff kalian itu merepresentasikan usaha kalian. Kalau misalkan saya ke satu restoran, saya dikasarin sama pegawainya, saya nggak akan balik lagi. Walaupun saya paham itu cuma istilahnya oknum, tapi tetap saya udah kecewa gitu kan. Saya bagi, servisnya tidak bagus, saya akan pindah ke tempat lain. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau kamu staff seperti ini dijaga, kamu akan kehilangan berapa customer. Kalau satu hari dia galak 5 kali, 3 aja nggak balik lagi, kamu udah kehilangan bisnis sama sekali. Kalau 1 bulan dia begitu, kamu udah kehilangan berapa customer, betul nggak? Nah, jadi sebagai owner, apalagi kalau misalkan kamu bergerak di bidang konsumen, ya semua juga bergerak di bidang konsumen ya, tapi terlebih ke misalnya itu yang front line gitu.
kamu harus terapkan, kamu harus jaga, dan kamu harus tekankan benar-benar bahwa kamu tidak boleh tidak sopan sama customer. Kamu harus siapkan prosedur yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan prosedur ini miss, kamu akan sangat-sangat rugi, baik di short term maupun long term. Kenapa? Karena kalau misalkan orang sudah nggak suka dengan produk kamu, sudah nggak suka dengan service kamu, kecil kemungkinan dia akan balik lagi gitu. Nah, jadi kenapalah perusahaan tuh kadang-kadang tuh suka bayar mahal untuk retraining pegawai mereka. Kelihatannya seperti mubazir ya. Kita training pegawai kita untuk sopan santun, etika segala macam. Kelihatannya mubazir. Tapi jangan salah, mereka juga perlu dididik, dan mereka perlu ditatar, dan mereka perlu diedukasi bahwa it's good for the business gitu loh. Kamu sebagai bisnis, kamu nggak boleh galak-galak, kamu nggak boleh nggak sopan segala macam. Ya, saya sih sekarang terus terang, kalau di kota besar kita sudah oke lah ya. Saya jarang melihat ada service yang sangat-sangat kasar atau gimana, jarang. Mungkin ada sesekali tapi sangat jarang. Tapi banyak di semakin terpencil tempatnya itu, makin banyak orang yang tidak paham akan sederhana gini gitu loh. Kalau misalkan Anda sopan, kalau misalkan Anda treat your customer seperti seorang yang penting, seperti seorang besar, mereka juga akan merasa dihargai, dan di saat itulah harga lebih mahal sedikit pun mereka akan tetap memilih ke tempat kamu. Mereka tetap akan memilih produk kamu. Kenapa? Karena sudah terbina. Ini untuk bisnis kecil ya. Kalau untuk bisnis besar mungkin mereka ada caranya sendiri-sendiri ya. Itu kungfu tingkat tinggi. Mereka tidak pendekatan secara individu, tapi pendekatan secara brand. Misalnya Indomie gitu, mereka sudah tidak akan salesnya tidak akan, halo Pak, gimana rasa Indomie kita? Enggak, mereka lewat iklan televisi, pencitraan segala macam ya. Tapi itu kungfu tingkat tinggi ya. Saya tidak bicara seperti itu. Nah, jadi apakah yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita bisnis sederhana? Bahkan seperti karyawan juga gitu. Kalau Anda merasa saya cuma karyawan Pak, saya tidak punya bisnis, boleh. Karyawan juga harus punya dedikasi gitu sama bos kamu, terutama kamu harus punya rasa melayani lah di luar, bukan melayani dalam artian jadi budak, bukan ya. Kamu kerja dibayar, itu adalah transaksi ekonomi. Kamu tidak hutang budi, kamu tidak hutang darah atau hutang apa, kamu kerja, kamu dibayar, oke. Nah, tapi di luar itu ada satu ekstra yang bisa kamu berikan. Misalnya kamu lebih perhatian, kamu hubungan baik dengan bos kamu hubungan baik dengan manajer, dengan sesama. Kamu akan menjadi seorang yang positif di kantor. Itu akan menjadi nilai plus kamu. Jadi kalau misalkan ada PHK, kamu akan di PHK paling belakangan. Kenapa? Karena kamu adalah manusia positif ya. Jadi customer satisfaction itu luas ya. Bukan berarti kamu cuma hanya bisa terapkan kalau kamu dagang, enggak. Jadi manusia, jadi orang, jadi teman, jadi guru ya, jadi teman, jadi apapun kamu harus terapkan. Kalau kamu bisa bergaul dan kamu bisa menyenangkan orang lain, maka hidup kamu, bisnis kamu, usaha kamu, kerjaan kamu semua akan lebih lancar. Oke, nah sekian dan terima kasih. Jadi kamu jangan lupa ya, sekali lagi kamu perlu untuk menciptakan relasi yang baik dengan semua orang, bukan cuma dengan customer kamu doang, tapi terutama kalau dalam bisnis itu dengan customer kamu. Oke, sekian dan terima kasih.